Saya tidak mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi itu. Bagaimana mengatasi kesenjangan. Padahal dalam visi Pak Jokowi itu ada masalah pemerataan keadilan. Ada masalah ekonomi yang berkeadilan dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu harus ditegaskan. Kenapa? Karena persoalan yang kita hadapi ini adalah ketidakadilan. Yang orang kaya itu berkolaborasi dengan penguasa dan mereka terus menguasai kekayaan alam kita ini. Rakyat bawah nggak dapat apa-apa. Jadi saya ingin pesan sama Bapak, marilah kita melihat secara jernih untuk kepentingan rakyat. Negeri ini didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Kalau Omnibus Law yang banyak dibicarakan sekarang, saya mendengar bagus yang disampaikan Bapak. Tapi rakyat bawah itu termasuk dari berbagai ormas itu mengatakan ini untuk kepentingan asing. Untuk kepentingan menarik modal. Kalau menarik modal seperti Cina yang kita saksikan. Itu ada di Motaha, di kampung halaman saya itu. Orang datang Cina itu, coba Bapak survei di situ tuh. Itu kapal-kapal banyak masuk ke situ. Dan tidak ada yang mengontrol pada mereka. Nah, kemudian makanan mereka bawa dari sana. Semua modal mereka bawa, semuanya mereka bawa. Apa manfaatnya investasi seperti begini bagi rakyat? Jadi hal-hal seperti ini yang kita sampaikan untuk kebaikan bangsa. Kita nggak pernah, saya terus terang tidak pernah menjelekkan Pak Jokowi. Saya tidak pernah menjelekkan Jokowi karena saya pada periode pertama. Tapi komplain sama menterinya ya, Pak Musni ya. Bukan. Iya. Apakah pernyataan Anda itu adalah sebuah kebenaran? Ya menurut saya kebenaran karena dari fakta. Fakta dari mana? Fakta, Anda hanya mengatakan dari garis ormas. kemiskinan. Garis kemiskinan bagaimana? Garis kemiskinan itu 400.220. Masih ada nggak? 30 hari. Anda pernah bertanya nggak kepada pengumpul bekas-bekas barang bekas? Saya sangat sering bertanya pada itu. Berapa mereka dapat? Saya mau tanya. Ya. Berapa yang Anda dapatkan? Pasti mereka memperoleh jumlah yang banyak. Tapi ada yang nggak ada pekerjaan. Janganlah. Jadi Anda itu hanya mengambil dari data 13, tapi Anda tidak turun ke lapangan untuk melihat langsung. Ya. Jadi mari kita bicara di lapangan. Anda tanya berapa? Anda bilang karena banyak. Anda tadi bicara mengenai data. Anda bilang, saya sampaikan data itu tidak valid, Pak. Ketika data dengan data, kita punya data sama-sama. Tapi Anda lihat di bawah. Ada mengatakan tadi bahwa yang mengumpulkan barang-barang itu pun mendapatkan mendapatkan hasil yang lumayan. Lalu di mana Anda mengatakan itu kemiskinan? Mendapatkan 13.000. Bagaimana Anda mengatakan didapat 13.000 sehari? Itu data dari BPS. Kita bicara data dari BPS, kemudian Anda lihatlah di masyarakat bawah itu, Pak. Masyarakat bawah kan sebagai Solo saya lebih sering turun kemana-mana. Itulah sebabnya ketika pemilu banyak politik uang di situ karena orang-orang miskin itu dibayarin supaya memilih. Nah itu sebenarnya kalau orang dampaknya. Kalau orang sudah tidak miskin, tidak mau dikasih uang. Ini masalah yang dihadapi. Tapi ini selalu ditutupi. Nggak boleh kita menutupi kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oke, ada beberapa poin. Kita dengar dulu suara dari Mas Dhani. Oke, kita dengar dulu suara Mas Dhani. Sebentar, Mas Dhani. Kita melihatnya secara faktual. Bukan mimpi di siang bolong. Oke, nanti kita BPJS itu real. Mau bicara BPJS? Mau bicara yang mana? BPJS. Ayo, kita bicara BPJS. Satu persatu dulu. Pemerintah sekarang menginginkan jam kesda, ya kan? Karena apa? Karena BPJS itu real dia, berutang pada rumah-rumah sakit. Kemudian coba lihat LPG 3 kilo. Itu sejarahnya untuk apa? Untuk orang kecil. Mau dicabut, coba. Ya, Jiwasraya tanpa pengawasan. Ya, jadi saya katakan bahwa bukan betul kata Prof. Musni, kita bukan benci dengan pribadi Jokowi. Kita ingin mengkritik kebijakan-kebijakannya. Nah, kalau kebijakannya kita kritik itu artinya ada menteri pembantu-pembantunya yang harus introspeksi dengan situasi dan kondisi ini. Seharusnya periode kedua orang memberikan kepimpinan itu memberikan harapan besar bahwa ada masalah-masalah besar yang ingin diselesaikan. Meskipun Pak Jokowi dalam pidato di depan sidang MPR 2045 Indonesia akan menjadi bangsa negara 5 besar di dunia. Ya kita apresiasi keinginan presiden tersebut. Tapi bagaimana kemudian 100 hari ini memberikan ekspektasi yang besar bahwa kita bisa melangkah ke sana.